أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في الآية الأخرى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله. Kaum muslimin dan muslimin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Persempatan khutbah kita kali ini mari kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin Allah Taala Allah memberikan kesehatan kita bersama, kesempatan dan kekuatan untuk hadir di tempat berbahagia ini dalam melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian salam dan salam mari kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah kita semua kita istiqomah dalam mempelajari, mendalami dan mengamalkan ajaran beliau bawa yang berpandukan pada Al-Quran dan Sunnahnya yang mulia. Kaum muslimin jemaah Jumat berumur dan anak kami yang kami cintai dan kami sayangi, tema khutbah kita kali ini adalah takwa, bekal terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran tepatnya pada surah Al-Hasyr ayat 18, Allah memberikan aba-aba kepada kita bersama selalu untuk mengadakan evaluasi dan introspeksi terhadap ibadah kita maupun kinerja kita dalam kehidupan ini. Dalam ayat ini Allah jelaskan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman kata Allah, bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan setiap diri antara kalian kata Allah memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok, itu hari akhirat yang lebih kekal dan lebih abadi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, Allah Maha tahu terhadap apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin jemaah umat yang dimuliakan Allah dan anak kami pelajar yang kami sayang, kami cintai. Melalui ayat ini paling tidak ada 6 hal yang perlu kita evaluasi, kita introspeksi dan kita lihat kembali. Pertama adalah kita lihat ibadah kita.
Apapun profesi kita, apakah sudah bekerja sebagai gurukah, sebagai pengusahakah, sebagai pelajarkah, ibadah kita perlu lakukan sebaik mungkin. Karena tugas utama kita Allah lahirkan ke muka bumi untuk beribadah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karenanya, apakah ibadah mardhah, umpamanya ibadah solat, puasa dan sebagainya, sudahkah dilaksanakan dengan baik atau tidak? Nah, karena kita perlu adakan evaluasi, kita perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan, perlu kita evaluasi, bagaimana sebenarnya persiapan untuk hari akhirat kita. Karena bagaimanapun hidup ini sangat terbatas. Maka Rasul katakan sebuah hadis, usia umatku hanya antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit melebihi dari itu. Nah, oleh karenanya mungkin di antara kita, anak kami ada yang umur belasan tahun hari ini, masih belasan tahun, usia SMP, SMA. Tapi juga ada di antara kita yang hadir mungkin usia lebih dari itu, usia yang 30-an, 40-an, 50-an, bahkan lebih dari itu. Maka kita berevaluasi, apakah persiapan akhir itu lebih baik atau tidak. Karena Allah jelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairat taqwa wattaquni ya ulil albab. Katakan persiapkan dirimu, persiapkan bekal untuk akhiratmu, dan sebaik bekal itu adalah takwa. Karena kata Allah, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang pemikiran. Nah, melalui ayat inilah Allah jelaskan kepada kita semua, bekal terbaik, persiapan terbaik menuju Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita siapkan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita perlu melihat menyiapkan waktu. Waktu sesuatu yang sangat berharga bagi kita semua, baik sebagai pekerja maupun sebagai pelajar kami. Anak kami sebagai pelajar, gunakan waktu kalian dengan sebaik mungkin. Jangan salah gunakan waktu belajar seperti ini. Apa hari ini kalian belajar di SD umpamanya, apakah di SMP maupun di SMA, gunakan waktu belajar dengan sebaik mungkin. Karena belajar itulah salah satu cara untuk memperbaiki kualitas hidup kalian, bisa bekerja dengan baik dan bisa dihargai oleh orang lain, termasuk dihargai oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Kerja waktu sebaik mungkin, ada waktu belajar, ada waktu beribadah, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk olahraga, dan ada waktu untuk sosial, berorganisasi dan sebagainya. Kerja waktu gunakan sebaik mungkin. Karena itulah bagian dari yang perlu kita evaluasi. Kita perhatikan tentang waktu, dan Allah berkali bersumpah dalam waktu itu. Kerana terutama anak kami sekalian, anak pelajar kami, marilah kita perbaiki cara belajar kita, gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Jangan asik dengan handphone saja, dan asik dengan hal-hal yang negatif, tapi perbaiki, gunakan waktu dengan sebaik mungkin dalam rangka yang terbaik, apakah untuk beribadah, untuk belajar, atau untuk yang lain yang akan positif. Kamu jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mari kita gunakan waktu untuk menuntut ilmu sebaik mungkin. Kami ulang kembali para anak pelajar kami khususnya tentunya, marilah kita belajar dengan semaksimal lagi. Evaluasi belajar kita. Kalau selama ini kurang bagus dan kurang sempurna nilai kita umpamanya, kita harus pelajari masalah kita. Apakah mungkin kita belajar main-main? Apakah mungkin belajar yang sedikit selama ini? Kerana anak kami sekalian, para pelajar kami, mari kita gunakan waktu untuk menuntut ilmu ini. Belajar semaksimal mungkin. Karena belajar adalah salah satu hal yang sangat Allah wajibkan dan Rasul wajibkan untuk kita. Bahkan harkat martabat seorang hamba Allah ini diukur dengan iman dan ilmunya. Kerana mari kita berusaha untuk dapat benar-benar belajar dengan baik. Selagi ada waktu, selagi kesempatan anak kami semua, belajarlah. Dan jangan padakan hanya tingkat ini. Jika hari ini adalah SMP, lanjut dengan SMA. Kalau saat ini masih SMA, lanjut dengan kuliah S1, S2, bahkan kalau bisa sampai S3 atau profesor. Yang merupakan kami semua kena begitu. Karena itulah perlu belajar dan menuntut ilmu. Dan berikut adalah mari kita gunakan, kita evaluasi kembali
tentang bagi sudah bekerja tentunya berbanyak sedekah, zakat telah kita keluarkan selama ini. Tentu ini bagi guru-guru, bagi orang tua kami, bagi muslimin yang lain. Seberapa banyakkah yang telah kita sumbangkan fisabilillah? Dari gaji kita setiap bulan itu, berapa persen kita berikan untuk jalan Allah? Apakah untuk zakat umpamanya zakat mal maupun berkaitan dengan infak sedekah kita? Karena sebagian rezeki yang memberikan kepada kita, mari kita peruntukkan untuk fisabilillah, termasuk untuk sedekah dan sebagainya. Terakhir yang keenam adalah kembali kita evaluasi. Selain ibadah, jugalah kinerja kita. Bagi sudah bekerja, kita evaluasi kembali. Yang sudah baik dan positif lanjutkan, lakukan ekspansi. Tetapi mungkin bagi yang gagal, belum berhasil, lakukan evaluasi. Karena bagaimana kita akan cari yang keluarnya. Kalau hari ini kita gagal umpamanya, di mana kegagalan kita, di mana salahnya, dan kita harus cari untuk perbaikan ke depan, sehingga insyaallah tahun depan tidak gagal, tidak salah lagi. Kerana Al-Quran mengajarkan semua untuk melakukan evaluasi serta perbaiki diri untuk masa yang akan datang. Kaum jemaah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka Rasul katakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, "Man kana yamu khairan min amsi bahwa rabih." Siapa yang hari ini kata Rasul lebih baik aktivitasnya, lebih amal ibadahnya dibanding hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Wa man kana yamu misla amsi bahwa maghbun. Siapa yang hari ini kata Rasul sama dengan hari kemarin, enggak berbeda amal ibadahnya, enggak berbeda jam belajarnya, sama hari kemarin hari ini, itu masih termasuk orang yang merugi. Dan lebih parah lagi Rasul katakan, wa man kana yamu syarr min amsi bahwa mal'un. Tak ada seorang manusia kata Rasulullah hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Umpamanya hari ini kita tidak sholat, kemarin kita sholat, semalam barangkali kita ibadah, sekarang tidak beribadah kita, artinya lebih jelek dari yang kemarin. Kita termasuk orang yang celaka atau termasuk orang yang dilaknat. Oleh karena itulah khutbah singkat kita pada hari ini, mari kita evaluasi kembali baik ibadah kita kepada Allah, cara belajar kita, termasuk mengevaluasi waktu yang Allah beri kepada kita sebab untuk belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini mudahan bermanfaat kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.